Mampus, mampus lu setan, mampus. Gragasi lu culamitan, gregetan kan lu, mampus. Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditahan oleh Kejaksaan Agung Rabu sore. Dadan ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya. Berkali-kali saya katakan melalui podcast ini, Pak Prabowo, di MBG itu tata kelolanya kacau. Banyak dugaan korupsi. Sebenarnya isu tentang korupsi di dalam BGN itu sudah lama. Sudah berbulan-bulan diteriakkan, tetapi selalu dibela oleh Pak Prabowo sehingga BGN selalu luput dari tindakan hukum. Meskipun rakyat sudah mengajukan data dalam banyak hal. Tata kelolanya yang amburadul dan diduga sangat banyak korupsi. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang yang saya percaya. Ada indikasi-indikasi penyelewengan. Selama ini kalau ada kritik, Pak Prabowo sebagai presiden sering sangat defensif dan menyalahkan orang yang ngeritik. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung. Ada uangnya. Lalu selama ini juga Pak Prabowo selalu menolak. Selalu bersikap defensif atas kritik terhadap tata kelola makan bergizi gratis. Setiap orang mempersoalkan itu selalu dianggap tidak setuju dengan program pemerintah. Padahal yang kita kritik itu tata kelolanya yang selama ini amburadul. Tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara. Menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan. Kita katakan berkali-kali lewat podcast terus terang bahwa makan bergizi gratis itu harus dilakukan. Itu adalah program yang sangat baik dan sudah dijanjikan di dalam kampanye. Jadi harus dilakukan, tidak boleh dihalangi. Tetapi yang kita kritik adalah tata kelolanya yang amburadul dan diduga sangat banyak korupsi. Apa yang dilakukan? Terutama adalah dilakukannya markup. Pengadaan barang dan jasa seperti membeli motor listrik, tablet, televisi, sarana pendukung, SPPG, dan banyak lagi yang selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar, termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun. Ketika masalah itu dipersoalkan oleh masyarakat, tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum, tidak ada penjelasan yang resmi dari pihak BGN, sehingga seakan-akan berjalan begitu saja. Masyarakat sudah makin marah, semakin dilontarkan di mana-mana. Nah sekarang karena fakta-fakta semakin buruk bermunculan, dan Pak Prabowo tidak bisa mengelak dari fakta dan data yang real di lapangan. Nah, dan sekarang Pak Prabowo merespons, tindak, bawa itu ke pengadilan, periksa korupsinya. Dadan Hindayana dilantik Jokowi, dipecat Prabowo, ditangkap Kejagung. Dadan bukan sembarang pejabat. Ia dosen IPB, ahli serangga lulusan universitas di luar negeri, tidak punya keahlian gizi dan pengelolaan pangan. Tiba-tiba ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus tahun 2024, menjelang detik-detik terakhir kekuasaan Jokowi. Titipan yang rapi dan Prabowo menerimanya tanpa protes. Membiarkan Dadan mengelola program MBG dengan anggaran 1,2 triliun per hari. Lalu skandal demi skandal menyembul. Triliunan duit buat puluhan ribu pengadaan motor trail listrik. Triliunan duit buat IT. Miliaran buat kaos kaki, seragam, semir, tablet, pengadaan sertifikasi halal, dan lain-lain sebagainya yang tak ada hubungannya dengan gizi. Jual beli titik dapur MBG,
dan puluhan ribu siswa keracunan. Rakyat murka, tapi Presiden Prabowo seperti diam. Bahkan Dadan sudah berani terang-terangan membohongi Presiden Prabowo. Ada 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari. 1 ekor lele tiap anak. Videonya itu viral dan menjadi bahan ejekan netizen. MBG sampai diplesetkan oleh Tio Ardianto, Ketua BEM UGM saat itu, sebagai maling berkedok gizi. Selama hampir 2 tahun, Dadan tak tersentuh. Karena menyentuh Dadan seperti menyentuh Jokowi. Dadan, lu akhirnya ketangkap juga kan? Kejaksaan Agung, ini pesan buat kamu ya, buat kalian ya. Tangani perkara ini jangan setengah-setengah. Dorong kepada hukuman mati. Kenapa? Karena undang-undang bisa lakukan itu. Sudah jelas kok, pasal 2 ayat 2 Tipikor. Korupsi dalam keadaan tertentu bisa dituntut mati. Jadi ini bukan soal emosi, bukan karena gua marah-marah, terus karena gua bilang seperti itu. Enggak, ini dasarnya adalah undang-undang Tipikor. Coba lihat ya, ini proyeknya bukan proyek kecil loh. Anggaran 2026 aja itu tembus 268 triliun. Bahkan kalau dana cadangannya masuk, bisa sampai 300-an triliun lebih. Apalagi sekarang ekonomi kita itu lagi sulit. BI baru saja naikkan suku bunga dan rupiah saat ini tembus 17.799 per dolar. Bayangkan, inflasi naik. Artinya negara saat ini tuh lagi megap-megap terkait fiskalnya, moneter, biar nggak oleng. Jadi ini bukan sekedar korupsi biasa, ini sudah luar biasa. Jadi kalau nanti penyidik nemuin perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, Kejagung, jangan pernah ragu, pakai pasal yang paling keras. Akhirnya Dadan udah dikasih rompiping sambil diborgol. Rasain lo. Nah, tapi apa alasan yang dipakai Kejaksaan Agung buat nangkap Dadan dan gengnya ini? Jadi gini, ada beberapa dugaan dari Kejaksaan Agung yang gue pahami ya. Nah, program makan bergizi gratis yang seharusnya dikelola oleh yayasan atau mitra yang dipilih secara adil. Ya teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, yaitu mengenai makanan bergizi gratis atau MBG teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di dalam video teman-teman, bahwa kepala BGM saat ini telah ditangkap oleh para polisi teman-teman karena diduga telah melakukan korupsi atas makanan bergizi gratis ini atau MBG gratis ini. Dengan itu juga teman-teman, masyarakat di sini banyak sekali yang mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo ini adalah hanya omong-omong saja. Sudah dibilangin namun masih belum mengambil tindakan juga atas MBG ini, karena masyarakat saat ini teman-teman 100% mengharapkan supaya makanan bergizi gratis ini diberhentikan atau di stop teman-teman. Nah, kalau bisa juga masyarakat memberikan salah satu jalan keluar dari MBG ini atau memberikan tanggapan mereka mengenai makanan bergizi gratis ini. Kalau memang makanan bergizi gratis ini tidak di stop atau diberhentikan, maka sebaiknya MBG ini diganti dengan sekolah gratis ataupun kalau bisa dibuka lapangan pekerjaan, karena masyarakat mengatakan bahwa MBG ini hanya menghambur-hamburkan uang saja, karena makanan bergizi gratis ini banyak yang mubazir teman-teman. Nah, sehingga juga mereka mengatakan di sini atau masyarakat mengatakan bahwa makanan MBG ini hanya membuat orang mati saja, karena sudah banyak sekali kasus-kasus makanan bergizi gratis ini yang membuat orang-orang yang mengkonsumsinya keracunan karena telah memakan makanan yang telah basi teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat juga di dalam video ini, bahwa kepala BGN saat ini telah dicopot dari jabatannya sebagai kepala BGN karena telah melakukan yang namanya korupsi teman-teman, karena dia mengatakan sapi selalu dipotong sebanyak 19.000 ekor per hari teman-teman. Namun nyatanya yang nyampai di lapangan hanya sepotong tahu saja kebanyakan, dan juga ayam yang diberikan oleh para pelayan MBG. Namun ayam tersebut teman-teman hanya
potong saja itu pun sangat kecil, kata masyarakat dalam hal ini. Nah, sehingga mereka juga mengatakan di sini, bertobatlah Pak Prabowo, stoplah MBG karena MBG ini tidak ada manfaatnya, malahan membuat pajak semakin naik. Nah, di sini juga ada yang mengatakan yaitu MBG tidak ada gunanya, hanya buang-buang anggaran saja. Orang pintar bukan jaminan jujur dan amanah, terbukti. Rakus, serakah, tamak, pembohong, terbukti. Ucapan Ketua BEM UGM. Keras kepala, tahu dengar rakyat itu buktinya orang kepercayaan telah korupsi. Kok koruptor dibela? Berikan, ya Tuhan, berikanlah Indonesia pemimpin yang amanah, janganlah seperti presiden saat ini. Yang satu membohongi rakyat, yang satu tidak mau dikritik. Nah, lanjut lagi. Dadan CS tak mungkin makan sendirian, bisa saja Dadan CS juga setor upeti. Kami rakyat, uang kami rakyat di APBN dipakai buat untuk makanan yang tak ada guna. Ini Bapak Prabowo, syukur satuan serangga sudah ditangkap. Akhirnya yang diharapkan rakyat satu persatu telah dikabulkan oleh Tuhan. Sudah tua tuli dan juga buta, ngapain pula kita masih menganggapnya presiden? Sebaiknya MBG stop saja daripada buat gaduh dan juga menghabisi uang negara. Sangat besar tempat korupsi dan juga pelaku-pelaku korupsi yang terlibat, segera hukum seberat-beratnya. Inilah potret rakyat Indonesia. Dadan ditangkap seolah-olah prestasi paling besar, padahal di balik itu ada perebutan ketua BGN. Cuma ganti kepala BGN, setelah ini siap-siap akan kecewa lagi. Rakyat tolonglah cermat. Dadan bagian dari penggalang dana pemilu mendatang. Usut tangkap dalangnya. Ngeyel saja sudah disuruh bubar, masih saja dijalani. Sudah dibilang jangan ikutin program si Jokowi, masih saja ngikutin. Heran, ini kok tidak mau berhenti. Enak tidak pada dibuangin. Anak-anak yang menerima MBG tersebut dicampakkan kentang sampah. Anak-anak pada ambruk, sakit, ngeyel saja dikritik untuk supaya pakai uang SPBN tidak guna diberi ke anak-anak, makanan yang tidak ada enak-enaknya sama sekali. Anak-anak tidak doyan, tidak dimakan, yang dibawa akhirnya buatan madein emaknya. Juga orang tua pada ngeluh, anak-anak yang diprogram dan di rumah yang lain tidak makan. Orang tua tidak kerja, yang makan satu orang di rumah. Bapak, emak, dan juga adik-adiknya dan juga keluarganya semua tidak makan. Bertobatlah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hentikan MBG, ganti dengan yang lain. Bubarkan BPJS, bubarkan uang pendidikan, kasih kakek nenek uang buat makan tiap bulan. Hanya orang sedang yang angkat menteri, bagian serangga dibuat pegang bagian. Makanya sekarang korupsi ditangkap sekarang kok tidak mudah dikasih tanda dari yang maha kuasa, kok masih saja diterusin. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini, yaitu mengenai makanan bergizi gratis teman-teman. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan mengenai MBG ini, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.